Baik, masih seputar vaksinasi yang digelar oleh Universitas Jember pemirsa, saya akan berbincang dengan Dr. Chandra Bumi MSI mengenai keamanan dan mekanisme kerja vaksin COVID-19. Ya, kita akan mencoba menghubungi Dr. Chandra Bumi MSI, ahli epidemiologi FKM Universitas Jember mengenai keamanan dan mekanisme kerja vaksin COVID-19. Halo, selamat sore. Selamat sore Mbak Ageng. Selamat sore Dr. Chandra. Saat ini Gatekeeper Jember baru saja telah berbincang bersama Dr. Ulfa mengenai Universitas Jember yang telah membuka layanan vaksinasi COVID-19 bagi anak usia 12 tahun ke atas. Jika saya bisa berbincang bersama Dr. Chandra, seperti apa dokter keamanan dan mekanisme kerja dari vaksinasi COVID-19 ini dokter? Jadi prinsipnya vaksin itu sebelum diedarkan melalui beberapa fase. Ya. Mulai dari fase preklinik, fase 1, 2, dan 3. Nah, yang fase preklinik itu diuji coba ke hewan, kemudian fase 1 itu lebih ke keamanan, bagaimana vaksin ini aman, dan biasanya diberikan kurang dari 100 orang. Kemudian fase 2 itu lebih ke efikasi atau apakah vaksin ini efektif diberikan. Yeah. Barulah melalui tahap fase 3. Jadi kalau dari segi keamanan, insya Allah aman. Berkenaan dengan efek samping yang timbul, itu biasanya dari bahan pembuat vaksin. Jadi bahan pembuatnya itu apa bersifat alergi terhadap seseorang, menyebabkan sakit kepala atau nyeri pada tempat suntikan. Kemudian efektivitasnya itu tergantung dari jenis vaksin yang diberikan. Di dunia ini ada beberapa jenis vaksin, yaitu vaksin yang dari virus utuh yang sudah dimatikan, kemudian vaksin yang dari bagian protein spike dari virus. Kemudian yang ketiga itu DNA virusnya diambil, dan kita produksi DNA virus. Kemudian yang terakhir dari RNA virus. Nah, ini ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Apa saja dokter? Di mana yang satu lebih efektif, yang satu lebih kurang lebih efektif dari yang lain. Jika telah dilakukan vaksin, namun masih ada yang tidak memiliki efek samping itu seperti apa dokter penjelasannya? Sudah diberikan vaksin tapi tidak ada efek samping. Maksudnya mungkin sudah diberikan vaksin tapi tetap bisa terkena sakit itu maksudnya? Ada gejala-gejala setelah mengikuti vaksin dokter, seperti demam, namun masih ada masyarakat yang tidak mengalami itu. Kenapa hal ini bisa terjadi seperti itu, dokter? Oke, jadi sebenarnya vaksin itu meniru infeksi alami yang kita dapat. Jadi ditiru tapi tidak berbahaya untuk kita. Yang infeksi alami saja ada yang tidak bergejala, meskipun kalau di rapid hasilnya positif. Begitu pula dengan vaksin. Vaksin juga ada yang tidak ada gejalanya, tidak ada efek-efek yang muncul gitu. Yang penting adalah bagaimana antibodi yang muncul setelah vaksin atau setelah terinfeksi dapat memproteksi kita. Itu yang penting. Yang alami saja bisa tidak ada gejala, apalagi ya vaksin. Vaksin ya bisa normal-normal saja setelah diberikan. Begitu. Dan kenapa Dokter Chandra untuk pemberian vaksinasi COVID-19 ini harus dilakukan secara 2 tahap, dokter? Oke, jadi pemberian 2 tahap itu tidak harus ya. Ada jenis vaksin COVID yang pemberiannya cuma sekali. Contohnya Johnson & Johnson itu. Ya, cuma tidak ada di Indonesia. Nah, kenapa harus 2 kali? Karena vaksin itu pertama kali masuk ya, itu respon imun yang terbentuk adalah respon imun primer. Artinya dia baru pertama kali mengenali virus tersebut. Gitu ya, antigen tersebut baru pertama kali dikenali. Lah tubuh kita akan membentuk sel memori untuk mengingat
virus yang pertama kali masuk itu, atau antigen yang pertama kali masuk itu. Nah, pada suntikan kedua, karena sudah ada memori, maka diharapkan respon tubuh kita menjadi lebih cepat. Ya. Nah, sehingga antibodi yang diharapkan terbentuk juga akan kadarnya lebih tinggi, kemudian tahan lama, dan bersifat protektif. Oleh karena itu, pemberian vaksin 2 kali itu tujuannya untuk meningkatkan antibodi, ya, memperlama durasi antibodi tersebut, dan meningkatkan efektivitas antibodi tersebut. Ya. Saat ini di Universitas Jember telah membuka vaksinasi untuk anak 12 tahun ke atas, dokter, dan itu dinyatakan masih aman. Apakah untuk ada kemungkinan nantinya akan dibuka untuk anak usia 12 tahun ke bawah, Dokter Chandra? Kalau dari segi teori, ya, dari segi ilmu, anak di bawah 12 tahun, ya, terutama yang 10 tahun ke bawah, itu imunnya belum sempurna, belum matur. Ya. Jadi kalau di imunologi itu ada istilah organ timus. Jadi timus itu suatu organ yang gunanya untuk maturasi sel imun. Nah, pada anak-anak usia 10 tahun itu organ itu akan di atas 10 tahun organ itu akan menghilang dengan anggapan bahwa imunitas kita sudah matur sehingga tidak perlu lagi untuk dimaturasi. Nah, pemberian vaksin pada anak-anak di bawah 10 tahun ya bisa saja, tapi efektivitasnya seperti apa? Karena maturitas dari imun kan belum terbentuk dengan baik. Sehingga saat diberikan takutnya antibodi yang dibentuk itu kurang gitu ya, karena belum matur. Beda dengan anak di atas 12 tahun ke atas. Sebenarnya pemberian vaksin ini bukan lebih ke bahayanya untuk anak-anak dan remaja itu ya, tapi lebih ke efektivitas. Apakah diberikan itu lebih efektif atau tidak gitu loh. Baik, Dokter Chandra, juga ada beberapa jenis vaksin yang ada di Indonesia seperti Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca, dan lain-lain. Jadi perbedaan dari jenis vaksin ini sendiri seperti apa, Dokter Chandra? Perbedaannya adalah kandungan yang ada. Kalau misalnya tadi yang sebut Sinovac ya, atau CoronaVac, itu isinya adalah virus yang sudah dimatikan. Untuk yang AstraZeneca yang masuk Indonesia itu dari DNA ya yang dimasukkan ke adenovirus Simpance. Kenapa kok milih yang Simpance? Karena adenovirus human itu kan sudah dikenali tubuh kita. Takutnya begitu disuntikkan dihancurkan oleh antibodi tubuh kita. Jadi pakai Simpance adenovirus. Kemudian yang lagi ramai juga adalah Pfizer dan Moderna. Pfizer Moderna itu dari RNA virus, ya, dimasukkan vektor. Nah, vektor itu yang dimasukkan ke tubuh kita harapannya nanti RNA-nya membentuk protein antigen spike tadi yang sudah saya jelaskan di awal. Jadi prinsipnya ketika vaksin itu hanya beda di materi antigen yang diberikan ke tubuh kita. Ada yang dari virus utuh yang mati, ada yang dari DNA-nya, ya, kemudian ada yang dari RNA virus. Jadi itu. Nah, efektivitas berbeda-beda, kelemahan kerugiannya juga berbeda-beda. Jadi itu pertimbangan, mungkin pertimbangan geografis, pertimbangan kemudahan pemberian, pertimbangan efek samping, apalagi itu yang terakhir adalah pertimbangan biaya. Gitu. Jadi semakin teknologi semakin canggih, tentu saja biayanya juga semakin mahal. Cuma kelemahannya untuk Pfizer dan Moderna, juga AstraZeneca ini lebih ke transportasinya. Jadi lebih rentan rusak vaksin itu. Nah, mungkin pemerintah mungkin dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk daerah-daerah terpencil dan sebagainya, karena Indonesia negara kepulauan ya kan. Itu lebih aman mungkin kalau pakai Sinovac atau Astra gitu kan. Kalau pakai Pfizer harus mempersiapkan alat transportasinya. Seperti itu. Namun dari beberapa jenis dari dari vaksin ini sendiri, Dokter Chandra, bisa dikatakan semuanya adalah bisa membentuk herd immunity itu sendiri ya, Dokter? Iya, herd immunity terbentuk jika
70% masyarakat tervaksinasi. Hmm. Makanya saya himbau agar masyarakat mau divaksinasi. Jadi kalau nggak mau itu target itu nggak tercapai 70% itu. Hmm. Jadi kalau saya lihat data itu Indonesia baru 6%. Ya. Dari 60 juta kurang lebih ya 58 sekian itu ya. Juta dosis itu yang diberikan baru 16 juta dosis. Gitu. Jadi masih banyak yang belum vaksin gitu. Jadi ya sehingga terbentuklah herd immunity yang tadi. Iya. Dokter Chandra, banyak sekali hoax mengenai vaksinasi COVID-19 ini. Ada juga yang beredar di masyarakat bahwasanya mengikuti vaksin adalah mempercepat kematian. Ada juga yang bicara bahwa sudah mengikuti vaksin masih saja kena COVID. Kenapa hal ini bisa terjadi, dokter? Mungkin ada penjelasan. Nah, untuk yang vaksin tetap terkena COVID ya. Jadi tujuan pemberian vaksin itu dua sebenarnya. Satu, mencegah supaya kita tidak sakit. Dua, mencegah supaya kita kalau sakit tidak jadi parah. Nah, contoh aja BCG ya. BCG itu salah satu contoh vaksin ya, di mana itu mencegah supaya kita tidak parah. Tetap sakit TB tapi tidak parah. Nah, begitu pula dengan COVID ini. Jadi COVID ini mencegah keparahan itu. Iya. Jadi berdasarkan data dari WHO, CDC, untuk yang tidak vaksin, normalnya itu kan angka kematian 2-5%. Nah, setelah pemberian vaksin di dunia ini, angka kematian menjadi 0,0018%. Jadi ada tetap yang meninggal tapi berkurang gitu. Jadi memang yang bukan vaksin saja yang kena COVID itu bisa kena COVID lagi. COVID pertama, kedua, ketiga bisa, apalagi yang vaksin. Cuma kalau kita sudah diberi vaksin itu tidak sampai masuk ke rumah sakit, bahkan masuk ICU gitu. Baik, dan terakhir Dokter Chandra bisa memberikan ajakan untuk melakukan vaksinasi dan juga tidak termakan hoax mengenai vaksinasi COVID-19 ini. Silakan dokter. Oke, saya mengajak masyarakat untuk segera melakukan vaksin agar tujuan pemerintah untuk memvaksinasi 70% penduduk itu tercapai, sehingga herd immunity tercapai. Kalau itu tidak dilakukan, maka sia-sia begitu. Ya. Baik, terima kasih atas waktunya Dr. Chandra Bumi MSI, ahli epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Ageng.